Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Monica Rosa Maflaha dengan NIM 2022 12142. Ada rekan saya Mela Sindila Al-Hikam dengan NIM 2022 12157. Yang terakhir saya Ika Stianingrum dengan NIM 2022 12158. Di sini kita akan menjelaskan tentang penilaian obligasi. Untuk yang pertama itu pengertian obligasi. Obligasi sendiri itu merupakan surat hutang jangka panjang dengan surat hutang jangka panjang dengan emiten penerbitannya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 20 tahun. Untuk obligasi sendiri itu surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan ketika kita membeli obligasi itu berarti kita meminjamkan uang kepada pihak penerbit sehingga imbalan itu akan kita terima sebagai bunga atau yang disebut dengan kupon secara berkala dan di akhir masa jatuh tempo uang pokok yang kamu investasikan akan dikembalikan. Untuk nantinya di akhir jatuh tempo akan dikembalikan. Misalnya itu jika kamu membeli obligasi dengan nilai 1 juta dengan kupon 6% per tahun, maka kamu akan menerima 60.000 setiap tahun selama obligasi itu berjalan. Selanjutnya itu ada beberapa jenis obligasi, itu dibedakan menjadi yang pertama itu obligasi berdasarkan bunga atau kupon yang diberikan. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada obligasi sederhana. Obligasi sederhana itu menawarkan bunga atau kupon selama jangka waktu obligasi. Yang kedua ada obligasi dengan tingkat bunga yang berkembang. Itu obligasi yang menawarkan tingkat bunga presentase tertentu. Itu nanti tergantung berapa persennya bunga tersebut. Yang ketiga ada obligasi dengan tingkat bunga 0. Itu maksudnya obligasi yang dijual dengan diskon dan dilunasi sesuai dengan nominal pada akhir periode. Yang selanjutnya, jenis yang kedua itu berdasarkan penerbitnya. Berdasarkan penerbitnya sendiri itu dibagi 2, ada obligasi pemerintah dan ada obligasi perusahaan. Obligasi pemerintah sendiri dibagi menjadi 2, obligasi pemerintah pusat dan obligasi pemerintah daerah. Obligasi pemerintah pusat itu hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah negara untuk membiayai kegiatan pemerintah. Yang kedua ada obligasi daerah, yaitu hutang jangka panjang yang diterbitkan untuk pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah di daerah. Selanjutnya ada obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan itu hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, jenis yang selanjutnya berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. Ada obligasi atas nama. Obligasi atas nama itu obligasi dengan mencantumkan nama pembelinya. Yang kedua ada obligasi atas unjuk. Atas unjuk itu obligasi yang tidak dicantumkan nama penerbitnya di sertifikat obligasi tersebut. Yang ketiga ada obligasi tanpa sertifikat. Di sini obligasi tanpa sertifikat itu obligasi yang diterbitkan tanpa sertifikat yang pernyataan hutangnya dinyatakan dalam sertifikat yang didaftarkan kepada lembaga penyimpanan.
Yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Monica Rosa. Lalu selanjutnya ada obligasi jaminannya. Obligasi secara jaminannya itu dibedakan menjadi dua, yaitu grant rated bond, yaitu obligasi yang diterbitkan dengan bangunan baik yang beragunan khusus atau yang tidak beragunan khusus. Lalu yang kedua ada subordinate bond, yaitu obligasi unsecured yang statusnya di bawah obligasi biasa, sehingga bila penerbit dilikuidasi, maka hak tagih pemilik obligasi ini diberikan setelah hak tagih obligasi biasa. Next. Lalu selanjutnya ada obligasi khusus. Obligasi khusus itu dibedakan menjadi tiga, yaitu Calamity bond, yaitu obligasi yang memberikan penerbitnya hak untuk menembus sebagian atau seluruh obligasi. Lalu yang kedua itu obligasi amortisasi, yaitu obligasi yang penembusnya dilakukan sedikit demi sedikit. Lalu ada perpetual bond, yaitu biasanya juga disebut obligasi abadi yang merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa memiliki jatuh tempo. Next. Lalu ada penilaian obligasi. Penilaian obligasi itu perhitungan tingkat bunga obligasi ada pada titik bunga obligasi pada waktu yang diperlukan, yaitu ada tiga. Yang pertama melalui tanggal komitmen. Tanggal komitmen itu saat pemberi dana dan pihak yang memerlukan dana itu menentukan tingkat bunga obligasinya. Lalu menentukan kapan dana akan diserahkan. Terus selanjutnya itu kapan hutang akan dilunasi. Next. Selanjutnya ada beberapa istilah yang digunakan untuk obligasi. Yang pertama itu ada spot rate, yaitu tingkat bunga obligasi hanya mempunyai arus kas bagi pembeli obligasi. Di sini itu ada contohnya, yaitu seorang pemodal memberi obligasi yang memiliki nilai nominal sebesar 1 juta seharga 743.000 dengan jangka waktu 2 tahun. Lalu berapa tingkat bunganya? Bisa dihitung dengan rumusnya itu ada durung bar Kak. Bisa dihitung dengan rumusnya itu ada P sama dengan M per 1 ditambah I, atau P-nya itu harga obligasi. Harga obligasinya itu sebesar 743.000. Berarti nilai nominal obligasinya itu 1 juta dibagi 1 ditambah jangka waktu obligasinya sebesar 2 tahun. Jadi totalnya itu ada 16%. Next. Lalu yang kedua ada torrent rate, yaitu tingkat bunga atas obligasi di mana terjadinya komitmen dan saat penyerahan dana berbeda. Contohnya itu harga pasar obligasi sebesar 743.000 dengan nilai nominal tersebut diserahkan pada tahun 1 atau komitmen terjadi tahun ke-0 dan 1 juta akan dilunasi pada tahun ketiga. Lalu berapakah tingkat bunga? Bisa dihitung, yaitu N ditambah
IO min 3 sama dengan 1 juta per 743.000. Lalu itu tahun ketiganya itu sebesar 16%. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya itu ada beberapa istilah yang digunakan. Yang ketiga itu ada carrot yield atau CY. Proporsi penghasilan obligasi yang berhasil dari pembayaran kupon tahunan relatif terhadap harganya. Nah, di sini CY sendiri itu cara sederhana untuk tahu seberapa besar penghasilan bunga dari obligasi dibandingkan harga yang kita bayar. Nah, di sini ada contoh suatu obligasi membayar bunga per tahun sebesar 150.000 dan harga itu 900.000. Berapakah tingkat bunganya? Nah, kita bisa mencari CY-nya dengan membagikan bunga per tahun harganya, lalu dikali 100%. Contoh itu 150.000 dari harga bunga per tahun dibagi dengan harganya 900.000 dikali 100% itu dapatnya 16,66%. Artinya setiap 900.000 yang kita investasikan, kita hanya mendapatkan 16,66% penghasilan bunga per tahunnya. Nah, di sini tingkat bunga ini tidak perlu bermanfaat karena menunjukkan tingkat keuntungan yang diharapkan dan juga bukan tingkat keuntungan. Tapi CY ini belum mencerminkan keuntungan sebenarnya karena belum memperhitungkan nilai waktu dan harga obligasi saat jatuh tempo. Next. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu yield to maturity atau YTM, merupakan interest rate of return IRR yang diperoleh pemilik modal sampai dengan jatuh tempo. Nah, di sini kalau CY itu hanya melihat bunga tahunannya saja, kalau YTM itu lebih ke penghitungan total keuntungan akan kita dapat kalau kita memang memegang obligasi sampai jatuh tempo. Nah, di sini YTM ini lengkap karena penghitungan itu dari semua bunga yang diterima, selisih harga beli dan harga normal akhir. Nah, di sini ada contoh suatu obligasi membayar bunga per tahun 160.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan nilai nominal obligasinya itu ada 1 juta dengan harga pasarnya 937.000. Berapakah YTM-nya? Dapat dihitung seperti menghitung IRR. Nah, di sini kita ketahui dulu ada nilai nominal atau pre-value itu ada 1 juta, kupon tahunannya yaitu 160.000, harga pasar atau harga belinya itu 937.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Kita harus mencari YTM-nya. Nah, di sini untuk untuk rumusnya yaitu ada YTM sama dengan C plus dalam kurung M minus P tutup kurung dibagi N dibagi M plus P bagi 2. Nah, di sini YTM-nya C-nya kita menggunakan 160.000 ditambah 3 ditambah 1 juta dikurangi 937.000 dibagi 5 dibagi 1 juta plus 937.000 dikurangi 2. Nah, di sini hasil yaitu 0,1782 atau kita kalikan 100% menjadi 17,82%, yaitu hasilnya 18%. Next. Yang kelima ada yield to call, merupakan hasil obligasi collaborate yang belum jatuh tempo ditarik kembali oleh penerbitnya.
Nah, di sini YTC digunakan untuk obligasi yang bisa ditarik lebih awal oleh penerbit. Rumusnya, di sini ada contohnya, yaitu sebuah obligasi memiliki jangka waktu 10 tahun dengan nilai nominal 1 juta, memiliki harga pasar 1.025.000 dengan tingkat kupon 18% pada tahun kelima. Obligasi tersebut ditarik dengan call spread 1.050.000. Berapakah YTCL-nya? Nah, di sini kupon tahunannya itu kan 18%. Kita kalikan dengan 1 juta, yaitu dengan nilai nominal, kita dapat 180.000. Nah, untuk rata-rata harganya itu 1.050.000 ditambah 1.025.000, kita bagikan 2. Yang kita dapatkan adalah 1.337.500. Maka YTCL-nya itu kita dapatkan 180.000 ditambah 5.000 ditambah 1.037.500 sama dengan 0,1783, atau kita bulatkan menjadi 17,83%. Next. Horizon Z. Horizon Z. Kadangkala pemilik obligasi tidak memegang obligasi sampai jatuh tempo karena berbagai alasan. Dalam kasus seperti ini, investor dapat menghitung hasil obligasi dengan horizon Z. Contohnya, seorang investor sudah memiliki sebuah obligasi selama 8 tahun. Jangka waktu obligasi tersebut 10 tahun. Nilai nominal obligasi yaitu 10 juta dibeli oleh investor tersebut dengan harga 900.000. Kupon obligasi tersebut 16%. Saat ini obligasi tersebut dijual dengan harga 950.000. Berapakah horizon yield-nya? Nah, di sini untuk pengertian yang lebih mudah itu horizon yield itu digunakan kalau investor menjual obligasi sebelum jatuh tempo. Jadi bukan hasil sampai akhir, tapi sampai saat dijual saja. Nah, di maka untuk contoh pengerjaan contohnya itu, untuk horizon yield sama dengan kupon tahunan ditambah harga jual dikurang harga beli dibagi per tahun dibagi harga jual plus harga beli dibagi 2. Nah, di sini ada contoh soalnya. Langkah-langkahnya kita harus mencari kupon tahunannya dulu. Kupon tahunannya 16%, kita dikali 1 juta mendapatkan 160.000. Yang kedua, kita mencari selisih harga jual dan harga beli. Harga jual dikurangi harga beli, yaitu 950.000 dikurangi 900, jadi 50.000. Lalu kita mencari selisih yang tadi, selisih itu dengan jatuh tempo. Nah, selisihnya itu tadi kan 50.000. Sedangkan jatuh temponya itu di 8 tahun, berarti 50.000 dibagi 8 dapatnya 6.250. Artinya rata-rata kenaikan nominal obligasi per tahunnya itu 6.250.000. Nah, tambahan hasil tadi kita tambahkan dengan kupon tahunan, yaitu kupon tahunannya kan 160.000, kita tambahkan dengan obligasi per tahun, yaitu 6.250. Jadi hasilnya 166.250.000. Lalu kita hitung rata-rata harga beli dan harga jual, yaitu dengan cara 950.000 ditambah 900.000 dibagi 2, itu menjadi 925.000. Lalu dari hasil
eh, penambahan penambahan jumlah tahunan dan kupon tahunan itu kita bagi dengan rata-rata harga beli dan harga jual, yaitu 166.250 dibagi 925.000 mendapatkan hasil 0,1795. Jadi horizon Z-nya itu 0,1795 kita bulatkan menjadi 17,95%. Selain menghitung keuntungan, kita juga harus tahu resiko dari investasi obligasi tersebut. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada resiko default, yaitu penerbit tidak bisa membayar bunga maupun pokok pinjaman. Maksudnya adalah penerbit tidak bisa membayar bunga pokok dan pinjaman. Yang kedua ada resiko likuiditas berkaitan dengan kemudahan obligasi di perdagangan pasar sekunder. Kalau sulit menjual obligasi di pasar sekunder, itu cara gampangnya. Lalu yang ketiga itu ada resiko fluktuasi suku bunga terutama pada obligasi dengan flat rate, yaitu kalau suku bunga umum naik, harga obligasi itu kita akan turun. Nah, yang keempat itu ada resiko reinvestasi, resiko yang terjadi pada obligasi dengan tingkat kupon yang rendah dan jatuh tempo yang panjang. Maksudnya, bunga yang diterima tidak bisa diinvestasikan dengan tingkat bunga yang sama. Next. Selanjutnya, yang kelima itu ada resiko penarikan. Penarikan tidak bisa membayar bunga maupun pokok pinjaman. Obligasi ditarik sebelum waktunya. Nah, yang keenam itu ada resiko inflasi pada obligasi dengan kupon rendah dan flat rate. Maksudnya nilai uang bisa turun karena krus atau inflasi-inflasi lain. Yang tujuh, resiko nilai tukar berkaitan dengan depresiasi mata uang. Obligasi dalam rupiah akan menurun, nilai rupiah terdepresiasi. Yang delapan ada internal rate risk. Ketika suhu bunga umum naik, biasanya harga obligasi itu turun. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Yang pertama itu ada jangka waktu jatuh tempo. Makin lama, makin sensitif terhadap suku bunga. Yang kedua ada resiko tidak diterima bunga dan pokok pinjaman. Status pajak dari pembeli itu sangat berisiko. Yang ketiga itu ada status pajak dari pembeli. Itu sangat berisiko. Yang keempat itu adanya provisi yang memungkinkan penerbit obligasi. Yang kelima ada jumlah kupon. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Kalau ada salahnya, kami minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.